Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, gimana kalau kita perkenalan diri dulu? Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tapi tak kunjung sayang. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Aini. Biasanya orang-orang manggil saya Ais, tapi kalau kamu mau manggil saya juga nggak apa-apa. Tunggu. Itu hanya candaan ya guys. Jangan baper loh. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1. Baiklah, saya tidak memperpanjang perkenalan diri, langsung masuk materi saja. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Oh iya, sebelumnya kalian pernah dengar kata-kata momentum tidak? Mungkin banyak orang bertanya, apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya MLT pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan M kali V. Dengan keterangan P adalah momentum dengan satuannya km per sekon. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan V adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, makin besar kelajuan benda, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, tentu saja masanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja, kita juga harus memperhitungkan masanya sesuai persamaan momentum tadi. Gimana nih teman-teman, bisa dipahami kan ya? Oke, kita masuk pada impuls. Kalian tahu impuls tidak? Nah, salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensi MLT pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan V kali delta T. Dengan keterangan, I adalah impuls dengan satuannya Newton second, F adalah gaya dalam satuannya Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam satuannya second. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya teman-teman. Digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dengan persamaan. V kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan MV2 kurang MV1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal. F2 sama dengan MV2 momentum akhir. Delta P sama dengan P2 kurang P1 merupakan perubahan momentum. Ketiganya dalam satuan kilometer per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuannya sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan. Kedua benda dikatakan bertumbukan pada peristiwa tumbukan. Selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen dengan M1V1 tambah M2V2 jumlah momentum sebelum tumbukan. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah, bukan saat dua benda saling bertumbukan. Maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan
E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda-benda peristiwa pertumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Contohnya sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan, keduanya tidak menyatu dan rentang. Koefisien restitusinya, tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan P aksen sama dengan M1 V1 tambah M1 V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Nah teman-teman, setelah kita membahas jenis-jenis tumbukan, selanjutnya kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil. Peluru ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah Vp sama dengan MP tambah MB per MP akar 2GH V aksen sama dengan MP per MP tambah MB kali Vp V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan Vp adalah kecepatan peluru, V aksen kecepatan balok, dan peluru setelah tumpukan keduanya dalam satuan meter per sekon. MP massa peluru, MB massa balok dengan satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat dan H ketinggian balok dalam meter. Aplikasi selanjutnya adalah pada peristiwa meluncurnya roket ke angkasa. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Ketika roket diam, momentumnya sama dengan 0. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, persamaannya dinyatakan sebagai berikut. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan 0. M1 V1 min M2 V2 kecepatan akhir yang dicapai roket tergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Gimana nih teman-teman, bisa dimengerti kan? Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita masuk dan mencoba memecahkan contoh soal berikut ya. Soal pertama, seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Pertanyaannya,
Hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut apa? Tadi kita udah bahas ya. Hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls. Impuls dituliskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Jadi jawabannya adalah B. Soal kedua. Diketahui massa bola karet 75 gram sama dengan 0,075 kg V-20 meter per sekon negatif karena arahnya ke kiri, dan V aksen 20 meter per sekon positif karena arahnya ke kanan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir mempunyai tanda yang berbeda karena arah gerakan bola atau arah kecepatannya berlawanan. Yang ditanya impuls. Besarnya impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta P atau I sama dengan MV aksen kurang V sama dengan 0,075 kali 20 kurang min 20. Kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh I sama dengan 3 Newton second. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan F. Kecepatan bola A 4 meter per sekon ke kanan, kecepatan bola B 6 meter per sekon ke kiri. Jika kedua bola mengalami tumbukan lanting sempurna, berapakah kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan? Kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan dapat kita hitung dengan rumus-rumus pada tumbukan lanting sempurna. Namun, jika dua benda yang bertumbukan lanting sempurna mempunyai massa yang sama, maka setelah tumbukan kedua, benda saling bertukar kecepatan. Sehingga FA sama dengan VB aksen yaitu 4 meter per sekon ke kanan. FB sama dengan FA aksen sama dengan 6 meter per sekon ke kiri. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Diketahui sebuah benda jatuh bebas dengan ketinggian mula-mula adalah 10 meter dan koefisien restitusinya 0,5. Yang ditanya nilai pantulan pertama benda tersebut berdasarkan besaran yang diketahui. Maka untuk menentukan nilai pantulan pertama, kita dapat menggunakan rumus koefisien restitusi yang berhubungan dengan ketinggian yaitu E sama dengan akar H1 per H0, 0,5 sama dengan akar H1 per 10 untuk mencari nilai H1. Kita kuadratkan kedua ruas dan kita selesaikan perhitungannya. Sehingga diperoleh nilai pantulan pertama yaitu 2,5 meter. Jadi jawabannya adalah C. Soal terakhir. Diketahui dua benda dengan massa M1 sama dengan 1,2 kg dan M2 sama dengan 0,8 kg. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan V1 sama dengan 20 meter per sekon dan V2 min 10 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Karena kedua benda setelah tumbukan berkumpul menjadi satu. Berarti jenis tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bisa menghitung kecepatan kedua benda setelah tumbukan dengan rumus V aksen sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Kita masukkan nilainya. Sehingga V aksen sama dengan 24 kurang 8 per 2 meter per sekon. V aksen sama dengan 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar hubungan momentum dan impuls, di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan dan jenis-jenis tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya 1, tumbukan lenting sebagian koefisien restitusinya antara 0 dan 1, dan tumbukan tidak lenting sama sekali koefisien restitusinya 0. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.